Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita jumpa lagi bersama Ibu dalam acara program pembelajaran virtual Gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Sing Paling Oke. Nah, kalian belajar hari ini akan ditemani dengan Ibu. Nama Ibu Diah Kudriah dari SDN Lemah Abang. Nah, tema hari ini adalah tema 3 tentang kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tak bosan-bosannya Ibu akan tetap mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan kita berkenaan dengan adanya COVID. Nah, upaya pencegahan COVID itu dengan cara 5M ya anak-anak. M yang pertama memakai masker, M kedua mencuci tangan dengan sabun, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menghindari kerumunan. Nah, kalian senang bermain dengan teman, tetapi ingat, kita harus tetap menjaga jarak. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas adalah kita jangan bepergian, apalagi dengan menggunakan kendaraan umum. Karena di dalam kendaraan umum itu banyak sekali orang-orang yang belum tentu kesehatannya dijamin. Nah, kita lebih baik di rumah dengan membatasi diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu alat-alat tulis kalian, buku kalian, dan jangan lupa buku tema 3-nya kita keluarkan. Juga anak-anak, kalau bisa minta bantuan mama, ibu, ayah, atau papa untuk mendampingi kalian menyaksikan acara virtual ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menyebutkan aturan yang ada di rumah. 2. Menentukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan pada sore hari. 3. Menyatakan perbandingan dengan kalimat lebih dari dan kurang dari. 4. Menyimak cara membuat karya 3 dimensi kolase dari kertas origami. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, berkumpul bersama keluarga adalah merupakan kebiasaan yang baik. Bahkan kita bisa seru-seruan dengan anggota keluarga. Tetapi jangan lupa, kita harus tetap memperhatikan peraturan. Kita harus sayang kepada orang yang lebih muda, harus hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini kalau kita laksanakan, maka akan menjadi kebiasaan yang baik dan rumah tangga di dalam keluarga itu menjadi lebih aman, tenang, tertib, dan aman. Anak-anak, peraturan yang ada di setiap rumah pasti berbeda-beda. Nah, peraturan di rumah Beni yaitu contohnya misalnya setiap mau makan kita harus mencuci tangan dulu dan baca doa. Setiap mau tidur kita harus mencuci kaki, kemudian kita juga berdoa. Membersihkan tempat tidur, merapihkan buku-buku pelajaran yang sudah kita pakai, membereskan mainan-mainan yang sudah kita gunakan. Kemudian kita juga tidak lupa mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah atau berpamitan ketika kita mau pergi ke sekolah. Nah, kebiasaan atau peraturan yang bisa kita buat, kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, maka akan menjadikan kebiasaan yang baik. Nah, coba kita perhatikan, di sini ada wacana. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, coba kalian sebutkan aturan apa yang ada di rumah kalian. Nanti kalian buat laporannya ya. Oke? Nah, Bu Guru juga punya gambar.
Ada gambar A dan gambar B. Coba kalian lihat. Gambar A menunjukkan ada seorang kakak dan adiknya yang sedang bertengkar memperebutkan mainan bonekanya. Sementara gambar yang B adalah seorang anak yang ingin berpamitan kepada ibunya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Di mana letak yang baiknya antara gambar A dengan gambar B? Ya, yang baik adalah gambar B. Kita harus hormat kepada orang tua dan berpamitan ketika kita pergi ke sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, kebiasaan sore hari itu yang tadi kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa kita saksikan, kita simak bersama dari wacana ini yang ada di keluarga Beni. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, dari wacana tersebut kita bisa mencari kosakata yang ada dalam wacana yang berkenaan dengan kegiatan sore hari. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana? Apa aja yang ada dalam kosakata itu? Yuk, kita lihat. Setelah menyimak teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ya, ayah Beni. Kita lanjut nomor 2. Mengapa Beni sangat gembira? Siapa yang tahu? Ya, karena ayah sudah pulang dari kantor. Nomor 3, apa yang dibuat ibu untuk ayah Beni? Kira-kira apa yang dibuat ya? Ya, ibu membuatkan teh manis buat ayah. Nomor 4, apa yang dibawa ayah untuk Beni? Ya, ayah membawa oleh-oleh. Kita lanjut ke nomor 5. Di mana ayah Beni beristirahat? Ya, ayah beristirahat di rumah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kata-kata. Kita bisa memilih dari kata-kata yang ada dalam kotak. Nah, kalian bisa melengkapi kalimat di bawah ini dengan cara memilihnya. Perintahnya adalah, lengkapilah kalimat berikut ini, pilihlah kata-kata yang ada dalam kotak. Apa saja kata-kata dalam kotaknya, anak-anak? Ya, sore, pulang, istirahat, mandi, dan kudapan. Kita mulai dengan nomor 1. Ibu membuat apa yang lezat, anak-anak? Ya, membuat kudapan. Apa sih Bu kudapan itu? Kudapan itu makanan ringan, ya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Apa isinya ya? Ya, sambil istirahat, ayah membaca koran. Lanjut nomor 3. Pulang bermain, Beni segera apa yo? Ya, mandi. Kita lanjut nomor 4. Pada titik-titik, hari ibu menyiram bunga. Kapan ibu menyiram bunga, anak-anak? Bagus, sore hari. Kita lanjut nomor 5. Beni menyambut ayah titik-titik kerja. Ya, menyambut ayah pulang bekerja. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Nah, setelah selesai Beni bercengkerama dengan keluarganya, setelah mandi sore, Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Beni banyak mempunyai mainan. Contohnya, di situ ada kelereng, ada spidol, ada mobil-mobilan, dan juga buku tulis. Yuk kita sama-sama hitung, ada berapa kelerengnya, anak-anak? Ya, kelereng Beni ada 15. Spidol berwarnanya ada 12. Mobil-mobilan Beni ada 11. Dan buku tulisnya ada 12. Kita lanjut. Nah, setelah menghitung semua benda-benda yang dimiliki Beni, kemudian Beni membandingkan benda-benda itu. Beni membandingkan kelereng dengan mobil-mobilannya. Berapa perbandingannya? Coba lihat.
Berapa tadi kelereng anak-anak? Ya, 15. Sementara mobilnya ada 11. Nah, kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Karena 15 itu lebih besar daripada 11. 15 lebih dari 11 dan 11 kurang dari 15. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Benny akan membandingkan mobil-mobilannya dengan buku tulis. Mobil-mobilan Benny ada 11 dan buku tulis Benny ada 12. Maka mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis karena 11 kurang dari 12 dan 12 lebih dari 11. Oke? Nah, di sini ada kelereng. Ya, kelerengnya berubah warna sekarang menjadi kuning. Ada berapa kelerengnya? Ya, ada 16. Sementara mobil-mobilannya ada 14. Nah, perintahnya kerjakan soal-soal berikut ini dengan menentukan kurang dari atau lebih dari. 16 titik-titik dari 14. Kira-kira isinya kurang dari atau lebih dari ya? Ingat-ingat, 16 dengan 14 mana yang lebih banyak? Iya, 16 lebih banyak. Jadi 16 lebih dari 14. Sementara 14 kurang dari 16. Oke, pintar. Ya. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, ada penghapus. Ada berapa penghapusnya? 19. Sementara sebelahnya pengeruk ada 17. Perhatikan bilangan di atas. 17 dengan 19. Ada apa? Ada berapa ininya penghapusnya anak-anak? Ya, 19. Pengeruknya ada 17. Bilangan yang lebih dari 18 itu bilangan berapa anak-anak? Ya, 19 tentunya Bu Guru karena lebih banyak. Pinter. Nah, sekarang bilangan yang kurang dari 18 adalah ya, 17. Oke. Bagus. Kita lanjut. Nah, ini dia isinya. Terus, nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memberitahu kepada mama-mama, ibu-ibu, kakak, ayah, papa yang ikut mendampingi putra-putrinya menyaksikan ini untuk memperhatikan. Ya, di sini kelas 1 belum mengenal lambang atau tanda lebih besar atau lebih kecil dengan menggunakan lambang. Tetapi masih menggunakan kata, yaitu kata kurang dari atau kata lebih dari. Nah, karena kelas 1 masih taraf pengenalan. Nanti lambang atau tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan akan diterapkan di kelas yang tinggi. Jadi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, ayah-ayah, papa, kalau membantu tolong perhatikan, anaknya belum dikenalkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, tetapi dengan menggunakan kata. Oke, kita lanjut. Manakah yang lebih banyak? Kalian bisa memberi checklist atau centang pada kotak di bawah angka yang tertera. Di sini ada angka 16 dengan 19. Mana yang lebih banyak? Ya, 19 tentunya lebih banyak Bu Guru, pinter. Sekarang 17 dengan 15. Mana yang banyak? Bagus. 17 Bu Guru, pinter. Sekarang 18 dengan 16. Berapa yang bersalah anak-anak? Oke, pinter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi lebih banyak, sekarang lebih sedikit. Mana yang lebih sedikit? Beri tanda centang atau checklist pada kotak di bawah angka. Di situ tertera angka 16 dengan 18. Mana yang lebih sedikit? Ya, bagus. Lanjut, 13 atau 19? Iya, pinter. 19 atau 16? Oke, bagus. Anak ibu pinter-pinter. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, semoga kalian paham dengan menggunakan kata, bukan tanda. Pinter ya? Yuk, nanti kalau dikasih tugas, bilang sama mama, sama ibu,
Mah, Bu, kami belum menggunakan tanda atau lambang, tetapi dengan menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk mengerjakan tugas-tugas yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah selesai menghitung dan membandingkan benda-benda miliknya, Benny segera membereskan mainannya. Kemudian, Benny mengerjakan tugas dari sekolah yang lain. Tugas yang Benny kerjakan adalah membuat kolase dari kertas origami. Sebelum mengerjakan, tugas Benny melihat cara membuat kolase melalui video. Apa sih Bu Guru kolase itu? Kolase adalah kerajinan yang terbuat dari kertas yang ditempel-tempel. Kalian bisa menempelkan kertas berwarna, kertas lipat, kertas origami, atau bisa juga dengan benda-benda lain seperti biji-bijian. Biji kacang hijau, biji kacang hitam, biji beras merah, biji beras hitam, atau jagung, bebas. Ya, kalian bisa melihat dari video atau bisa lihat dari LKS. Coba dibuka nanti LKS-nya tema 3 ya, di situ ada. Nah, kebetulan Benny memilih gambar origaminya dengan menggunakan gambar hewan. Kalian bisa memilih mau hewan, mau tumbuhan, mau buah-buahan, mau bunga, bebas. Nanti kalau sudah, bisa kalian minta bantuan mama untuk mengerjakannya dan perhatikan keselamatan kerja ya anak-anak. Hati-hati dalam menggunting kertas. Ya. Kemudian minta bantuan mama supaya kalian kerjanya rapih, bagus. Kalau sudah selesai, bisa kalian foto dan kirimkan ke grup WA ya anak-anak ya. Supaya Bu Guru bisa menilai hasil kerja kalian. Oke? Selamat bekerja anak-anak. Nah, kiranya pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sama-sama memecahkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat buat kalian. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.